Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim walam tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Selamat datang kembali bersama saya my channel lawak pribadi ini. Saya manusia biasa yang kerap kali tak lepas dari dosa. Dimanapun kalian berada, kaum muslimin wa muslimat, lahir dan batin, kita saling bermaafkan. Di saat bulan puasa ini kita sudah menghadap hari keberapa ya, entah ke-7 entah ke-8 hari ini. Kita dihadapkan ujian-ujian oleh Allah sebagai seorang muslim yang mayoritas di Indonesia ini, diuji berbagai macam fitnahan dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, yang bagaimanapun mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Walaupun sesungguhnya inna arsalna kabil haqqi basyiran, sesungguhnya Allah telah mengutus seorang nabinya itu dengan hak untuk memperingati mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Ketika turun ayat Allah melalui Rasulnya, banyak mendustakan, malah kafir sebaliknya, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Karena itu sedikit pun mereka tak pernah beriman, tak pernah ridha. Orang Nasrani dan orang Yahudi kepada agama kita tetap sebelum kita mengikuti agamanya mereka. Karena inilah ujian-ujian umat Islam di seluruh dunia. Banyak menjadi fitnah, berbagai macam ujian pembunuhan di Rohingya, Burma, Pakistan, Palestina, semuanya di negara-negara Islamnya yang minoritas. Mereka banyak terbunuh. Untuk mengapa mengorbankan iman? Untuk supaya mengikuti kepada agama mereka. Tapi berbahagialah orang yang teguh pada pendiriannya, tetap di dalam hatinya nama-nama Islam. Mereka mati pun mati syahid. Tetapi sebaliknya orang-orang kafir yang mengganggu, apalagi sekarang di Indonesia,
cuma katanya doang mayoritas, tapi kalah sama minoritas. Di sini sungguh bangga menjadi orang-orang minoritas Indonesia yang dilindungi pemerintah. Mereka dengan segala macam tipu daya untuk mengelabuhi umat Islam, berkedok agama ke kampung-kampung dengan adat salesnya, menjual nama agama sales orang yang udah beriman kepada Allah, disulut-sulut secara sembako, sarimi, berbagai macam mereka gunakan supaya berpindah keyakinan. Itu mulai dulu di Indonesia ini orang-orang kafir selalu mengganggu kepada kita, kepada mayoritas. Tapi mengapa mereka itu padahal hidupnya udah enak di Indonesia mau mengganggu kepada kita? Seharusnya banyak berterima kasih. Mereka sudah dilindungi, dihormati di negeri ini. Tapi mereka menguji orang-orang mayoritas Islam, dipitnahnya berbagai macam. Sekarang ada namanya di tahun menghadapi bulan puasa cobaan Paul Cing, jadi cincang harusnya. Mereka si Paul inilah koar-koar mendeklarasikan dia seorang nabi ke-26, menghasut supaya surut emosi orang muslim, gemes melihatnya dia. Karena di bulan puasa ini ibaratnya dia pemaksaan. Orang muslim seluruhnya di Indonesia berpuasa, tapi enggak seluruhnya, mayoritasnya berpuasa. Dianggapnya pemaksaan. Orang muslim yang lapar marah, dia bilang lapar, merasa dipaksa untuk lapar. Greng-greng ke pasar beli sarimi, padahal dia ada duit, ngapain harus ngomong begitu? Menjelek-jelekan nama Islam. Bisa online, dia pesen makanan di rumah sendiri ngumpet. Wong muslim yang lapar, luhnya yang sewot. Namanya juga kafir. Selalu menuduh Islam yang bikin saya begini. Lapar, saya harus gini, harus gini. Islam tidak memaksa orang mau puasa kek, mau apa kek. Selain itu udah orang Islam sendiri. Cuman Islam ada aturannya, harus di bulan puasa ini, puasa Ramadan, harus berpuasa itu sebagai orang beriman, orang muslim. Kalau lu gak mau puasa atau kalau lu merasa lawar dan sewot kepada orang muslim, jangan ke pasar, beli sendiri online. Dan jangan lu menampakkan karena lu kafir, makan di jalan seenak jidat lu. Ya akhirnya lu pas dicari, ingat Paul cincong, dicincang nanti. Kemanapun kau berada pasti reaksi muslim seluruh dunia mencarinya kau. Karena itu hati-hatilah dengan mulutmu, jangan mensakiti. Karena makhluk satu ini sakit. Selain sakit, banci juga.
bisanya ngomong di belakang tanpa didasari ilmu pengetahuan yang luas tentang Islam. Asal ngomong dari berbagai macam dia seorang YouTube. Saya manusia biasa yang tak mengenal pendidikan tinggi-tinggi, tapi saya muslim biasa, hidup berselawuran di jalanan yang gak jelas, tapi tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Daripada kau cuma mau merusak, menuduh orang, berpikirlah, jangan asal seenak dewe, seenak jidat ngomong tanpa aturan yang jelas. Kalau orang sakit jiwa, ia seharusnya ditangkap dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa, karena memang ini manusia sakit benar, manusia satu ini. Otaknya ditaruh di dengkul, tidak pernah menghargai orang. Kami muslim di sini toleransi kepada Anda. Jangan sekali-kali menghina orang Islam di sini. Kami rakyat biasa, ketemu kau pasti kau cari dimanapun berada. Itulah gambaran orang-orang yang benar-benar yang benci kepada Islam. Itu contoh. Umat Islam ini diuji berbagai macam cobaan. Menghadapi orang satu ini ibaratnya bak menghadap orang 1000 kafir yang sedang ngigau mencari tanduk-tanduk kebenaran. Ini namanya domba yang punya tanduk, domba tersesat. Domba tersesat ini untuk menamakan namanya merasa agama yang paling baik, merasa dirinya yang punya kekuasaan. Wajar saja domba ini mengelak, mengejek, mengolok-olok muslim dari N ke B, dari sifat dan wataknya itu sifat babi kelakuannya. Jangan dibawa-bawa. Kalau lu suka makan babi, makanlah. Jangan dibawa-bawa nama Islam. Karena sifat dan tragiknya, watak dan budi pekertinya babi, cara pemikiran akalnya gak sehat, sakit. Ya itulah ngomongnya sudel dewek, kayak otak kayak ditaruh dengkul. Itu orang kafir-kafir selalu mengolok-olok orang Islam. Pengalaman saya ketika saya jualan kopi, seorang manusia biasa, muslim biasa, tapi saya beriman. Tapi sedikit, naudzubillah, saya tidak akan pernah menjual iman saya kepada dunia. Saya jualan kopi di pinggir jalan di halte. Tak lama selang cerita saya nih, berhenti sebentar, duduk di halte,
datang seorang berkendara mobil, turun, dia bilang, "Bang, kopi lah, kopi bang, berapa tuh?" "Ya 3.000 pak." "Kok mahal amat?" "Orang mahal namanya kopi, 3.000 segelas kopi hitam." "Ya siap pak," kata aku. Kulayani dia. Udah selesai dia duduk di halte, ngobrol, nanya, "Abang muslim ya?" "Iya, saya muslim." "Memang ada apa pak?" "Saya pernah dengar kiai bang." "Loh, kok masalah kiai, ada apa masalah kiai?" "Enggak, saya tadi ngobrol-ngobrol di sono kesel aja. Kok masa ada orang yang berbuat baik, beramal soleh akan dibalas dengan 72 bidadari. Nah, menurut sampean bagaimana?" "Ya menurut saya gini bang," katanya, tadi aku ngomong begitu. "Kalau 72 widadari lakinya cuma satu, berarti loyo dong." Dah, pemikiran sampean memang begitu. Soalnya sampean tak pernah beriman kepada orang muslim, tak pernah mengerti tentang Islam. Sampean pasti mengolok dan menjauh mendengarkan itu, karena sampean diajar oleh gerejanya sampean. Pemahaman Islam bukan begitu bang. Islam mengajarkan rahmatil alamin, istilah. Sabab Islam itu mengajarkan sorga ada berbagai macam tempat. Sorga ada 7 tingkatan bang, terutama ada Firdaus, itu sorga. Ada sorga Aden, Naim, sorga Muqamah, Maqamal Amin, dan sebagainya. Si Batak ini diam dia. "Iya bang, kalau begitu, kalau 7 nggak mau dengerin dia. Kalau 72 bidadari satunya pasti loyo bang, lumpet." Ya orang kesampean niatnya ngolok-ngolok, nggak mau dengerin, nggak mau mencerna apa-apa di Islam, kata-kata Islam, nggak mau memahami apa dan sebagainya, apa yang dari Islam, jadi sampai ngolok-ngolok. Maksudnya kami bisa juga mengolok-ngolok Anda. Apa arti Trinitas? Sampai saat ini kemanapun tak pernah ada selesainya. Dasar aja. Islam seluruh aliran banyak. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, tapi Tuhannya satu, nggak pernah ada 3. Apakah kami di Islam berdebat tentang Tuhan? Kagak. Kami berdebat hanya mempermasalahkan tingkah, perbedaan, aturan, maunya. Tapi Tuhan kami satu. Gak pernah kami berdebat berbagai macam sampai saat ini tentang Islam, tentang Tuhan 3. Enggak. Tuhan tetap di Islam hanya satu. Dan Islam mengajarkan berbagai macam teknik-teknik, perumpamaan, sifat-sifat Allah, tauhid, percaya kepada Allah, akan dipahami kalau mereka mau belajar tentang Islam. Kalau cuma hanya dengar di jalan orang lain, begitu ada kata mudah percaya, ngomong, mau olok-olok, ya bukan kebiasaan.
walaupun ayat benar datang itu udah mulai dulu, sejak Rasulullah berdakwah di depan mata udah jelas bukti dan kenyataan. Rasulullah itu memberi peringatan beri peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, tetap aja walaupun dengan bukti mukjizat, kalau hanya sekedar untuk mengolok-olok dan menjauhi aturan-aturan dari Islam, maka mereka akan benci. Ya, termasuk kalian-kalian ini contohnya si Pauzang, ya, karena benci hidupnya mengolok-olok kepada Islam. Islam sekarang udah mulai merambah ke Eropa, banyak orang-orang pinter yang profesor dan sebagainya. Mereka tahu karena mereka dipahami, bukan untuk dibenci, diperbandingkan tentang agamanya, mana yang paling baik agamanya, begitu. Ini sampean juga masalah tadi apa namanya 7P. Saya itu hanya jawab pengetahuan saya, enggak begitu bang. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatunya, apapun bentuknya. Allah itu maha kuasa dan maha dahsyat. Kalau toh akan mendapatkan 72 widadari di surga seorang laki-laki, itu perbandingannya bang, orang yang hidup semasa hidupnya, orang yang suka berbuat amal saleh. Maksud surga di sini adalah surga tempat pembalasan. Tempat pembalasan untuk nikmat-nikmat Allah bagi orang-orang yang mau mengerjakan amal baik. Kehendak Allah apapun bentuknya jadi. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan kasih 72 widadari. Itu yakin pasti, karena kebaikan. Enggak loyo tuh bang. Kekuasaan Allah, walaupun 70 widadari itu, seorang laki-lakinya diberikan kekuatan karena surga balasan untuk nikmat. Gadis lagi satu, yang satu gadis lagi, pengantin lagi, satu gadis lagi, itu untuk balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Mendapatkan itu bang, ujiannya berat. Ketika di dunianya kita harus mengerjakan amal berbagai macam kebaikan, gak semudah itu. Itu ibarat sebuah pahala bagi orang yang buat beramal soleh baik, mengikuti semuanya apa yang ada di dalam aturan Islam, mengerjakan amal baik, akan Allah kasih seorang bidadari atau 70 bidadari untuk satu laki-laki. Untuk satu laki 70 bidadari. Jadi semuanya ketika kita melakukan sesuatu kepada istri pertama yang satu itu, tetap diberikan kekuatan oleh Allah, karena surga itu tempat balasan. Tempat balasan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, bidadari kedua, itu juga sama. Diberikan nikmat yang sama, tempat nikmat-nikmat, tempat enak-enak. Itu di surga. Tapi tidak mudah. Itu balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jawab lagi mereka, si Batak ini. Tapi bagaimana bang kalau perempuan mendapatkan 72 lanang laki-laki? Makanya kalau orang goblok itu terus nanya, sama seperti prestis seperti itu juga. Ketika perempuan jadi lontai bang, ya itulah orang nggak ngerti, hanya sekedar mau mengolok-olok tanpa memperdalam ilmu Islam. Bukan maksudnya lontai pak. Kalau ada seorang amal yang juhud atau orang perempuan semasa hidupnya
zuhud di dunia, berbuat baik, maka akan disiapkan wildan laki-laki 72. Dia satu orang beramal. Mengapa 72? Sama seperti tadi. Ketika melakukan sesuatu, si laki-laki itu, perempuan itu langsung melakukan sesuatu, akan merasakan nikmatnya dari Allah. Itu persis menghadapi jejaka sama gadis. Jadi bukan lonte bang, itu buat balasan, buat amal perbuatan di akhirat. Ketika laki-laki kedua atau melakukan juga ke seorang gadis itu karena punya amal baik, akan semua jadi gadis lagi, akan dijaka lagi. Nggak ada istilah namanya lonte bekas make orang, nggak ada. Namanya untuk balasan. Surga itu buat balasan bagi orang-orang yang beriman, mau laki mau perempuan sama. Jadi di surga ada lonte, tetap aja orang yel ya begini. Di surga ada lonte segala macam. Surga itu tempat pembalasan orang-orang beriman. Ketika kita pengen ngopi udah cerut tinggal ada. Ketika pengen susu air putih tinggal cerut. Udah disiapin tempat khusus untuk nikmat-nikmat. Gak usah cuci piring, gak usah Di surga gak ada bang. Di surga gak ada tempat untuk yang namanya jelek, nggak ada. Semua kebaikan untuk yang beramal soleh. Yang namanya orang begitu, yang namanya kafir, nggak ngerti. Ini dengarkanlah wahai kaum kafir, kalau kau tidak mengerti, belajarlah Islam. Cuman hanya ngomong doang, mengolok-olokan, dimanapun kau berada suka ngolok-ngolok. Apalagi di YouTube tuh, kerjaannya ngolok-ngolok tanpa belajar Islam mendalam, tanpa memperbandingkan agama Islam. Di Indonesia ini kebanyakan terlalu makan pendeta yang suka ngolok-ngolok itu, tunduk kepada pendetanya, gak belajar yang sebenarnya tentang Islam. Kerjaannya gini, Nabi pedofil. Nabi bukan pedofil, dan Nabi itu nikah itu dan bukan 6 tahun kepada Siti Aisyah. Fitnah aja kerjaannya. Tapi tolol, di dengkulnya, otaknya tertengkul, nggak belajar. Cuman maunya dalam hatinya penyakit, tidak akan pernah ridho. Tadi ayat tadi, selama ada muslim mereka itu tetap akan mengganggu tanpa memberi pelajaran, tanpa belajar, tanpa belajar ilmu keislaman. Mereka akan tetap mengganggu terus. Ke Indonesia ini paling bebas, mereka dengan sales agama, misionaris itu kemana-mana, ke desa-desa itu mulai dulu juga ada, sampai sekarang juga ada misionaris itu, hanya untuk mengolok-olok agama orang lain. Kalau orang beramain ya boleh, kalau orang yang di kota-kota mungkin imannya masih banyak, pergaulnya tentang Islam. Tapi kalau bahayanya itu mereka masuk ke pegunungan, orang Islam yang namanya Islam belum pengetahuan benar-benar tentang Islam, banyak murtad, dimurtadkan oleh mereka. Ini video saya, lihatlah, dengarkanlah wahai orang kafir. Kau itu kafir tak akan pernah mengenal Islam kecuali hidayah Allah. Mau memperdalami, mau memperbandingkan, mau mencerna dan mau memaknai, itulah orang-orang yang ulul albab, diberikan akal dan pikirannya selalu terbuka. Tetapi orang-orang yang tertutup, hanya sekedar mengolok-olok, kemanapun kau tak akan pernah ridho. Ya contohnya saya tadi udah dibilang ada lonte di surga 70 bidadari, bagaimana nih laki-lakinya loyo kayak hanya ngeyel. Itu kalau orang kafir begitu. Surga itu macam-macam, ada surga Firdaus, ada surga Aden, ada surga surga Ma'wa dan sebagainya. Ada 7 tingkatan. Neraka juga begitu. Ketika orang-orang disiksa
diazab oleh Allah dalam api neraka sama. Ketika mereka jebloskan sebagai arang-arangnya neraka, daging dari mulai mata itu sampai hancur menjadi tulang belulang, nggak hancur terus balik lagi, kembali lagi. Mereka akan menambah tempat siksa-siksa, kepedihan-kepedihan, pembalasan-pembalasan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi kafir-kafir yang suka menentang Islam. Semua akan diberikan azab. Kau di dunianya gagah, ketika masuk dalam neraka, pertamanya lu gagah dijebloskan oleh malaikat penjaga neraka, masukkan itu bus ke dalam neraka. Apa? Dagingnya merontol, keluar tinggal tulang, saking menerima adab dan pedihnya. Yang namanya tempat adab, tapi setelah merontol dia, tulangnya itu kembali ke daging lagi, terus untuk disiksa sampai berkuar-kuar bagaimana tuh, menjerit-jerit siksa. Ini namanya tempat siksa, tempat balasan. Akan seperti itu, surga pun begitu. Kita mendapatkan 72 bidadari, akan tetap merasakan gadis sama jejak gadis sama jejak. Itu juga perempuan. Bukan perempuan lonte jadi lonte melayani 70. Dua laki-laki, dasar ya namanya orang otak kopla, nggak tahu hari pembalasan. Namanya juga orang kopla, kafir, cuma hanya pandai mengolok-ngolok, ya begitu, nggak pernah belajar ilmu. Itu di akhirat nanti lo rasakan akan pedihnya orang-orang yang tidak beriman. Siksa pun begitu. Cantik, ketika cantik dia dimasukkan ke dalam neraka, hancurlah seluruh dagingnya, keluar tinggal tulang, kembali lagi dagingnya seperti semula, kembali hancur lagi. Itu hanya untuk pembalasan sedih, menjerit-jerit. Itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Itu siksa terus, azab. Siksa itu semacam itu. Itu juga akan kembali pada gadis semacam itu. Jangan ngeyel jadi orang. Itu sudah diceritakan, Islam itu ada tingkatan, ada neraka juga, ada neraka sakor, neraka jahanam, neraka jahim, neraka hawiyah, macam-macam tingkatan. Neraka hawiyah ini tingkatan buat amal apa, neraka sakor ini buat apa orang berzina, atau neraka jahanam ini menjadi seluruh-seluruhnya atau orang khusus orang kafir yang telah beriman, paling bawah. Surga pun begitu. Siapa yang akan mendapatkan surga Firdaus itu buah amalnya dulu di dunianya apa. Mendapatkan surga apa ma'wa itu nanti dulunya semasa di dunianya apa, baca Quran, apa dia memperdalami ilmu, itu banyak. Atau surga Firdaus sebagainya. Itu hanya gambaran saya ketika itu menghadapi orang-orang semacam ini, dan memang orang tak beriman, hanya kerjanya instan-instan, gak mau berkorban, gak mau beriman kepada Allah, hanya imannya kepada apa namanya, yang bertanduk, yang membebankan dosanya kepada orang lain. Ya itulah manusia yang cukup dengan beriman saja masuk surga. Gampangnya ngomong. Islam itu pengen surga itu harus banyak beribadah, beramal soleh, bukan hanya dengan nyanyi-nyanyi, geol-geol, joget-joget. Buat apa kayak begitu? Buahnya aja kelihatan udah jelas salah. Mabuk di gereja, mabuk-mabukan, sudah berpakaian tidak seronok dan sebagainya. Di Islam nggak ada ajaran semacam itu. Mereka ajaran Paulus yang diajarkan atau yang dibuat-buat, khayalan, ilusi, hanya sekedar untuk tidak mau
apa-apa yang diajarkan Islam, aturan-aturan Islam malah dia dibalikin ajarannya, enak-enak lah di dunianya, apapun bentuk kari dewi maunya, mau begini kek mau begitu, nggak mau dengan aturan Islam. Itu semacam itu akan dosa. Sejarah pun mencatat kalau Islam merajai, kalau Islam berdiri, kalau Islam ditegakkan akan turun Allah barokah keberkahan. Tetapi kalau mereka ikuti hawa nafsu, bencana apapun datang. Hawa nafsu itu main musik, tempat ibadah, begini begitu, pakaian nggak diatur, rasa enak, seneng ya wajar mereka menghalalkan babi untuk dimakan. Yang kerjaannya dari sifat-sifat babi ya begitu, kerjaannya maunya ngotor-ngotorin Islam, jelek-jelekin Islam, fitnah Islam. Seorang muslim itu punya penggeran, punya patokan satu, muslim itu tauhid kepada Allah, berpegang itu. Apalagi kalau mendalamnya dia memegang kitabullah, sunnahku, bukan kitabnya yang udah diubah-ubah sampai sekarang nggak pernah berhenti masalahin Tuhannya 3, nggak kelar-kelar itu Tuhan 3 itu sampai sekarang. Sedangkan muslim tetap aja tauhid 1, walaupun beda pendapat tetap 1 Tuhannya. Tuh perbedaan mereka nggak pernah benar selamanya, tetap betul. Indonesia ini paling banyak para misionaris, orang-orang yang memang begitu semacamnya kerjaannya, gangguin orang, gangguin. Padahal muslim itu mengajarkan rahmatil alamin, tidak ada benci, tidak ada, tapi wajib toleransi. Nabi juga udah mengajarkan itu, jangan sekali-kali kamu menyakiti orang kafir, itu bukan termasuk umatku. Sama Nabi penuh pengharapan, suatu saat mungkin mereka diberi hidayah. Ya kalau Allah jadikan mereka tidak diberikan hidayah, udah ketentuan najis jiwanya, suka ngerusak Islam, suka memfitnah Islam, ya bagiannya seperti tadi jahanam. Walaupun gagah tampang, ketika diazab oleh Allah akan tetap aja terus kembali lagi semula. Daging tampan masukin neraka hancur gitu aja, balik lagi ke semula hancur lagi gitu. Sama dengan tadi. Jangan ngeyel tentang perawan widadari 72 lakinya loyo, jangan ngeyel perempuannya 172 pria, ngeyel terus. Ya itu namanya ngeyel orang-orang yang memang tidak beriman, itu bagiannya semacam itu. Terima kasih. Ini hanya ada penjelasan sedikit, saya tidak ada lawaknya, tidak ada itu. Ini hanya pengalaman saya ketika saya jualan kopi di jalan, ada semacam orang kafir mendekati saya beli kopi, orang Batak itu ngomong, "Bang, kalau bidadari di surga 72 bagaimana lakinya, nggak kuat kali ya." Deh ngomong itu seenak sudel dewek, tidak mengerti tentang Islam dan tidak mau belajar Islam. Ya begitu akhirnya koflak. Ya gitu Pak. Terima kasih. Ini hanya video buat ya ada masukan, silakan. Yang senang atau yang mendengarkannya itu sebagai pengalaman, suka subscribe, nggak suka ya nggak apa-apa. Ini hanya sekedar video ulasan saya sedikit, memberikan motivasi bagi orang-orang yang beriman ketika di jalan menghadapi orang itu jangan dijawab, biarkanlah mereka memang pengetahuannya ke situ, karena mereka akan dikatakan lebih pintar daripada kita. Gitu aja guys, terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan kali ini, bukan ceramah, cuman gambaran semacam itulah orang-orang kafir. Kayak sekarang ini Pausang lagi diburu nih, harus dicincang itu kalau ketemu. Sebab manusia-manusia seperti inilah akan merusak Islam ke depannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.